Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah Minggu 29 November 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan, seperti sabda Nabi, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12, Yesaya 11 ayat 10. Minggu Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dan berdoa agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Romawi 15 ayat 13. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan kajil 85 bait pertama. Kusang-sang bagaimana? yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama, penantian yang panjang dalam hidup. Kristus akan datang kedua kalinya sebagai Raja untuk mengadili kita. Apakah kita kawanan domba atau kawanan kambing? Mari kita selalu berdoa dan berjaga dalam penantian ini. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyanyikan NKB 52 bait pertama dan ketiga.
Marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak untuk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa dan pelanggaran kami. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Seperti sabda-Mu, saat Anak Manusia datang kembali membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami dan terimalah tobat kami. Mari kita refleksikan penyesalan dan pengampunan dosa kita dengan memuji nama Tuhan dari Kitab Jemaat 383 bait yang pertama. Sungguh indah kabar mulia.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat yang ke-7. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bersyukur pada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 460 bait yang pertama. Jika jiwaku berdoa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya untuk menerima sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami terima, untuk pegangan kehidupan kami, dan untuk menguatkan iman kami.
Biarlah kami mendapatkan anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di dalam penyampaian firman-Mu hanya seteru dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak akan, Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu? Kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Ini adalah merupakan Minggu Advent yang pertama. Waktu yang baik buat kita
untuk menghidupi iman dan pengharapan, yaitu akan kedatangan Kristus kembali dan sekaligus mengenang kisah Natal dengan pesan agar umat tidak terjebak dalam perayaan yang mewah, ramai, tidak karuan, ribut, riuh, untuk mengenang Tuhan Yesus pada saat lahir, sehingga akan kehilangan isi dan inti Natal sebagai peristiwa perubahan firman yang telah menjadi manusia yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Apalagi sekarang baru ada pandemi COVID-19. Semua harus ada aturan untuk tidak berkerumunan orang banyak, untuk tidak bersalaman. Kita harus memakai masker, harus cuci tangan, nah, dan lain sebagainya. Pada saat perayaan Natal tahun 2019, GKJ Selawi hadir kurang lebih 400 orang. Sampai gereja tidak bisa digunakan, lalu menyewa gedung. Lalu bagaimana dengan tahun 2020 ini? Apakah akan seperti tahun 2019? Entahlah, kita tidak tahu apa nantinya akan terjadi. Kita berdoa saja kepada Tuhan, mohon untuk pandemi ini segera dilenyapkan dari muka bumi ini. Karena pandemi ini mengubah tradisi dan kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa Advent Natal dan Tahun Baru tahun 2020 dibingkai dengan tema besar, yaitu Firman Allah menjadi manusia. Dalam bingkai tema besar tersebut, dalam khotbah pertama ini sebagai pembuka ruang dialog baik ke dalam maupun keluar untuk memperkuat iman kita, untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya akan adanya hari akhir, dengan tujuan untuk memperkaya pemahaman dan membangun kehidupan bersama yang damai sampai akhir zaman. Dalam tema Minggu Advent pertama ini diberi judul dengan berdoa dan berjagalah. Berdoa dan berjagalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam Advent pertama ini kita mengingat kembali dua pokok penting dalam tradisi iman gereja yang sudah kita warisi. Yang pertama adalah pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan kerinduan orang percaya di sepanjang abad dan tempat untuk memasuki suatu kehidupan surgawi yang penuh dengan damai dan sejahtera. Yang kedua, mengenang atas peristiwa kelahiran Yesus Kristus sebagai penggenapan janji penyelamatan Allah atas manusia dan dunia. Itulah tradisi yang sudah kita warisi. Kedua pokok tersebut mencerminkan kerinduan kita sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus
sebagai penggenapan janji penyelamatannya atas manusia dan dunia. Dengan demikian, sebaiknya Advent dan Natal kita dengan penuh sukacita berdasarkan iman kita dan dengan memperkuat harapan akan hadirnya kerajaan Allah yang penuh damai dan sejahtera, yang telah dimulai sejak kedatangan Kristus pada peristiwa Natal dan yang akan mencapai kesempurnaan kelak pada kedatangan Kristus yang kedua. Alkitab memberitakan tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua, seperti pohon ara yang musim panas tiba. Meskipun tanda itu tampak jelas, namun manusia tidak dapat menentukan secara tepat kapan saatnya akan tiba. Oleh karena itu, kita jangan sampai lengah, sabar menanti, hati-hati dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa dan berjaga. Ketika saatnya tiba, tidak semua orang mampu bertahan dalam iman. Injil Markus menggambarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua dengan narasi yang begitu hebat, begitu dahsyat. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Gambaran tentang akhir zaman tidak hanya di dalam Injil Markus, bahkan dalam kitab-kitab agama lain pun dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan tentang akhir zaman tidak hanya ada di dalam tradisi iman Kristen, tetapi juga ada pada saudara-saudara kita yang lain. Disinilah titik temu yang memungkinkan bagi orang percaya dan orang lain dalam komunitas untuk duduk bersama, bercengkrama, bercandaria, berandai-andai, bahkan berusaha mewujudkan harapan tentang langit baru, bumi baru, agar semua itu menjadi kenyataan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada pemberitaan Alkitab. Dalam kerinduan dan harapan kedatangan Kristus yang kedua, setiap orang pasti percaya untuk dinasehati agar menantikan dengan sabar, berhati-hati, jangan lengah, berjaga, berdoa, dan berjagalah. Itu adalah sebuah nasihat yang bijak agar orang percaya senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Hal ini sangat penting, sebab manusia hanyalah tanah liat. Tentang dosa dan pelanggaran yang menyebabkan penderitaan, membuat setiap orang percaya melakukan pertobatan. Oleh karena itu, pemazmur mengajak,
Hendaklah setiap orang dengan takut dan gentar sujud di hadapan Allah Pencipta. Berdoa dan berjagalah juga menjadi penghiburan bagi orang percaya. Orang percaya telah diperlengkapi dengan berbagai karunia, sehingga ketika semua itu terjadi, yaitu pada hari Anak Manusia datang kembali, kita dimampukan untuk menyambut dengan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa, doa syafaat. Segala puji syukur Bapa atas anugerah dan pemeliharaan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang untuk beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, dan menerima firman-Mu. Berkati dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini beribadah secara online, karena tidak memungkinkan untuk beribadah tatap muka, karena situasi dan kondisi saat ini ya Bapak. Tetapi kami percaya Tuhan selalu mendampingi dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingat kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Di antaranya Ibu Ani Gunarso dan Ibu Elin Hamimah. Kedua saudara ini di dalam pemulihan dalam sakitnya ya Bapak. Beri kesembuhan yang sempurna. Kami percaya Engkau menjamah saudara kami ini. Beri kekuatan, kesabaran, dan kedamaian di dalam kehidupannya, juga beserta keluarganya, dan juga kepada saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit, lemah iman, khawatir. Tuhan berkati dan beri penghiburan, kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Berkati pula jemaat-Mu, jauhkan dari wabah COVID-19 yang saat ini yang terpapar, tambah dan bertambah. Kami tidak mau Tuhan untuk terpapar COVID-19 ini. Kami minta tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami jauh dari COVID-19 ini. Bapak, berkati juga anak-anak kami
yang sebentar lagi akan menghadapi tes semester. Berkati anak-anak dalam belajarnya, walau situasi dan kondisi seperti saat ini. Untuk anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Kami percaya Engkau pasti menyediakan pekerjaan buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami yang rencananya akan memperbaiki gereja. Berkati panitia yang sudah ada, beri kesehatan, kekuatan, dan dana yang cukup untuk perbaikan gereja kami. Berikan kemudahan dalam perizinannya. Berkati juga lingkungan gereja kanan kiri muka belakang di lingkungan gereja kami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri kedamaian dan sejahtera. Berkati para pemimpin kami supaya dalam menjalankan tugas mempunyai kebijaksanaan, terlebih segala sesuatu yang telah dibuat keputusan oleh pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami serahkan Kabupaten Tegal ini supaya selalu ada kedamaian dan sejahtera. Terlebih saat ini sedang menangani wabah COVID-19, dan saat ini COVID-19 untuk Kabupaten Tegal naik dan naik terus, bertambah dan bertambah. Berkati Tuhan atas pemimpin kami yang sedang menangani COVID-19 ini. Tuhan Yesus, beri kesehatan, kekuatan para pemimpin di Kabupaten Tegal ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, sebab padamu-lah kami berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Marilah kita menyatakan syukur pada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama dan ketiga. Bawa persembahan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu itu dapat tumbuh dan berkembang di hati kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan ini kami memberikan persembahan. Engkau berkati ya Bapa persembahan kami ini, kuduskanlah dan sucikanlah. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pengukusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.